Baik teman-teman, kita lanjut. Ya, demokrasi. Demokrasi. Kalian sudah tidak asing mendengar kata demokrasi, apalagi di negara kita tercinta yaitu Indonesia. Setiap warga negara mendambakan pemerintah yang demokratis yang menjamin tegaknya suatu kedaulatan rakyat, di mana pemerintahan demokratis ini memberikan sebuah peluang bagi tumbuhnya prinsip menghargai keberadaan individu untuk berpartisipasi dalam kehidupan bernegara secara maksimal. Oleh karena itu, demokrasi itu sangat perlu ditumbuhkan dan dipelihara, dipupuk, serta dihormati oleh setiap warga negaranya. Oke, masuk ke konsep demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Apa itu demokrasi? Tentu teman-teman semua tidak asing lagi mendengar kata demokrasi. Kata demokrasi berasal dari demos yang berarti rakyat dan kratein yang berarti pemerintahan atau kekuasaan. Jadi, demokratein ini adalah pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat. Kata demokrasi merujuk kepada konsep kehidupan negara atau masyarakat di mana warga negaranya turut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakilnya yang terpilih. Pemerintahannya mendorong dan menjamin kemerdekaan berbicara, beragama, berpendapat, berserikat, serta menegakkan rule of law dan menghormati hak-hak kelompok minoritas serta masyarakat dan warga negaranya itu saling memberi perlakuan yang sama. Ada beberapa pendapat yang mengartikan konsep demokrasi ini. Teman-teman bisa baca dan pelajari ini konsepnya. Nah, itu adalah macam-macam konsep tentang demokrasi untuk bahan pengetahuan tambahan kalian semuanya. Sepanjang masa, demokrasi ini akan terus mengalami perkembangan yang dinamis sejalan dengan dinamika perkembangan pemikiran manusia mengenai kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta bermasyarakat secara global. Kita masuk pada pemikiran tentang demokrasi di Indonesia. Suatu negara mempunyai ciri khas dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat atau demokrasi. Ditentukan oleh sejarah negara tersebut, kebudayaan, pandangan hidup, serta tujuan yang ingin dicapainya. Sedangkan menurut Meriam Budiarjo, demokrasi itu merupakan sesuatu yang dianut di Indonesia adalah demokrasi berdasarkan Pancasila yang masih terus berkembang, di mana sifat dan cirinya terdapat berbagai tafsiran dan pandangan. Artinya di sini apa? Bahwa sistem demokrasi yang dianut oleh Indonesia itu berdasarkan dengan asas-asas Pancasila atau berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Demokrasi Pancasila dalam arti luas merupakan kedaulatan atau kekuasaan tertinggi ada pada rakyat yang dalam penyelenggaraannya dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Itu yang dimaksud dengan demokrasi Pancasila. Sedangkan dalam arti sempit, demokrasi Pancasila itu berarti kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi,
ruh demokrasi di Indonesia itu adalah sila keempat Pancasila. Begitu ya, teman-teman. Sedangkan menurut Muhammad Hatta, sebenarnya Indonesia telah mengenal tradisi demokrasi itu jauh sebelum Indonesia merdeka, yaitu terletak pada demokrasi desa yang merupakan demokrasi asli Indonesia. Contohnya apa, teman-teman? Nah, ada rapat, musyawarah, massa yang protes, lalu keadaan yang tolong-menolong, itu kan merupakan nilai-nilai yang ada dalam demokrasi atau pengembangan ke arah demokrasi Indonesia yang modern. Jadi sebenarnya sebelum menetapkan Indonesia adalah negara yang demokrasi, itu sudah berjalan pada tradisi-tradisi atau kebiasaan masyarakat Indonesia sebelum merdeka. Sedangkan demokrasi Indonesia yang modern merupakan daulat rakyat, tidak hanya berdaulat dalam bidang politik, tetapi juga dalam bidang ekonomi, sosial. Itu adalah pengertian demokrasi menurut Muhammad Hatta. Lalu, apa pentingnya demokrasi itu? Yang pertama, demokrasi sebagai bentuk pemerintahan dimulai dari memberikan hak berpartisipasi politik pada minoritas kaum laki-laki dewasa, itu pada zaman Yunani kuno. Nah, itu berikutnya bisa teman-teman baca ya. Di era sekarang, demokrasi diyakini dan diterima sebagai sistem politik yang baik guna mencapai kesejahteraan bangsa. Mengapa kehidupan demokrasi sangat penting dikembangkan? Ada beberapa pendapat alasannya. Yang pertama, tanpa adanya demokrasi di suatu negara maka hilanglah kesejahteraan masyarakat dan kacaulah negara karena segala sesuatunya diatur oleh pemerintah. Yang kedua, sebagai kendali dalam pengaturan suatu negara perlu adanya masyarakat yang kompeten, mendukung, terlibat dalam pembangunan suatu negara demi tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan suatu negara. Dan yang ketiga, penting karena dengan adanya demokrasi tidak ada saling menang sendiri, memaksakan kehendak, menghina, melecehkan, menjatuhkan, dan yang ada itu saling menghargai, menghormati, mengerti, menerima, serta lapang dada dalam melaksanakan keputusan yang sudah menjadi hasil keputusan bersama. Yang menyebabkan adanya suatu krisis politik yang kita alami saat ini, tidak adanya peluang untuk berpartisipasi atau adanya suatu keterbatasan kemampuan untuk berpartisipasi dalam politik, sehingga elit politik ini sangat menguasai. Penyebabnya adalah apa? Yang pertama, pendidikan yang rendah sehingga masyarakat kurang aktif dalam melaksanakan partisipasi politik. Ini yang belum merata ya pendidikannya ya, teman-teman. Lalu tingkat ekonomi masyarakat yang rendah dan partisipasi rakyat yang kurang mendapat tempat oleh pemerintah. Sehingga apa? Muncul adanya dinasti politik yang menguasai segala segi kehidupan masyarakat, pemerintah, lembaga-lembaga perwakilan, bisnis, lalu di peradilan, dan adanya suatu keluarga atau koloni yang disebut dengan dinasti politik. Nah, pilar demokrasi Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Artinya, seluk-beluk serta perilaku dalam menyelenggarakan kenegaraan harus taat pada nilai dan kaidah dasar ketuhanan yang Maha Esa. Lalu yang kedua, demokrasi dengan kecerdasan.
ada demokrasi dengan berkedaulatan rakyat, serta rule of law, di mana apa? Kekuasaan negara memberikan suatu keadilan hukum, lalu negara menjamin adanya kepastian hukum, bukan demokrasi yang anarkis. Lalu demokrasi yang kekuasaan negara itu mengembangkan manfaat untuk kepentingan umum seperti perdamaian, pembangunan, bukan demokrasi yang memperkekeh fitnah, diwarai hujatan, hoax, menciptakan perpecahan dan permusuhan atau kerusakan. Lalu ada demokrasi dengan pembagian kekuasaan, lalu demokrasi dengan HAM, serta pilar selanjutnya adalah demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Teman-teman bisa baca di mana harus adanya check and balance. Lalu tujuannya bukan saja menghormati hak asasi tersebut, melainkan harus meningkatkan martabat dan derajat manusia secara seutuh-utuhnya. Juga demokrasi yang berkeadilan. Ini selanjutnya, pilar demokrasi ada tentang otonomi daerah, lalu kemakmuran, serta berkeadilan sosial. Ini pentingnya kehidupan yang demokratis. Teman-teman bisa baca partisipasi dalam pembuatan keputusan. Yang pertama, adanya aspirasi dan kemauan rakyat harus dipenuhi berdasarkan konstitusi yang merupakan arah dan pedoman dalam melaksanakan hidup bernegara. Konstitusinya apa? Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu, pembuat kebijakan harus memperhatikan seluruh aspirasi rakyat yang berkembang. Yang ketiga, ada kebijakan yang dikeluarkan harus dapat mewakili berbagai keinginan masyarakat yang beragam. Adanya persamaan, kedudukan bahan hukum, lalu distribusi pendapat secara adil. Jadi, kehidupan demokrasi itu penting dikembangkan dalam berbagai kehidupan, karena seandainya kehidupan yang demokratis tidak terlaksana, maka asas kedaulatan rakyat tidak berjalan dan tidak ada jaminan HAM dan tidak ada persamaan di depan hukum itu sendiri. Ini bisa teman-teman pelajari. Ya, sekian materi demokrasi dari Ibu. Untuk di akhir ada tugas untuk teman-teman, silahkan dibaca. Nanti dibagi kelompoknya, kita diskusikan bersama untuk meliput wawancara opini masyarakat tentang akan diadakannya pilkada di Indonesia di era pandemi COVID saat ini. Kalian bikin video, nanti tugasnya diunggah. Nah, jika ada pertanyaan, kita lanjut di Skalsa. Sekian dari Ibu, maaf apabila banyak kekurangan dalam penyampaian materi. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.